Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismatul Maula dari kelas Kimia A 2020. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya buat mengenai analisis metode komputasi pendekatan geometri, pendekatan struktur HF dan DFT terhadap energi ikat rata-rata. Telah dikaji secara teori menggunakan kimia komputasi, studi komputatif pada jurnal yang berjudul Analisis Metode Komputasi Pendekatan Geometri, Pendekatan Struktur HF dan DFT terhadap Energi ikat rata-rata. Bertujuan untuk menganalisis terhadap metode komputasi yang memiliki pendekatan lebih akurat atau lebih mendekati energi ikat rata-rata pada suatu molekul. Pendekatan komputasi menggunakan mekanika kuantum dengan metode pendekatan geometri, pendekatan struktur HF, serta pendekatan struktur teori fungsional kerapatan atau density functional theory, yang biasa disingkat DFT. Komputasi dilakukan menggunakan website chemcompute.org. Percobaan dilakukan dengan menggunakan dua basis, yakni dengan menggunakan pelarut dan tidak menggunakan pelarut. Masing-masing dilakukan percobaan sebanyak 10 kali, sehingga menghasilkan output yang berbeda-beda. Hasil output dituangkan ke dalam tabel serta grafik. Pada hasil tersebut dilakukan perhitungan, sehingga ditemukan pendekatan yang paling akurat dengan energi ikatan rata-rata. Metil asetat atau juga disebut asam asetat metil ester atau metil etanoat. Metil asetat merupakan cairan berwarna netral dengan bau seperti ester. Untuk industri kimia, metil asetat banyak digunakan sebagai pelarut organik atau solvent. Kimia komputasi adalah cabang kimia yang menggunakan hasil kimia teori yang diterjemahkan ke dalam program komputer untuk menghitung sifat-sifat molekul dan perubahannya. Kimia komputasi kini menjadi salah satu bidang dengan pertumbuhan tercepat dalam kimia. Walaupun terdapat spesialis dalam bidang ini, penerapan teknik-tekniknya oleh kimiawan dalam percobaan semakin meningkat sejalan dengan berkembangnya kemampuan software. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan mana yang lebih akurat dalam menghitung energi molekul. Metode penelitian. Perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode komputasi mekanika kuantum dengan metode pendekatan geometri, pendekatan struktur HF, dan pendekatan struktur fungsional kerapatan atau DFT. Dengan menggunakan set basis dimulai dari STO3G hingga 6311G bintang plus. Beberapa alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu perangkat keras berupa laptop dan perangkat lunak berupa sistem operasi Windows 10 Pro, website chemcompute.org, dan Notepad. Prosedur penelitian. Struktur molekul pada setiap basis menggunakan dua percobaan. Struktur molekul 3 dimensi dibuat menggunakan chemcompute.org dan dilakukan optimasi geometri pada struktur molekul tersebut. Setelah itu, submit perhitungan dan komputasi dengan menggunakan metode HF dan DFT. Tunggu hingga proses perhitungan selesai. Setelah perhitungan selesai, output file dapat diunduh dari ChemCompute ke dalam direktori kerja pada komputer. Selanjutnya dilakukan analisis hasil perhitungan output file menggunakan Notepad, di mana output file tersebut berisi besaran kimia, fisika, dan matematika. Hasil pembahasan. Penelitian ini berfokus kepada hasil energi yang didapatkan dari perhitungan metode komputasi. Reaksi yang digunakan adalah metil asetat melalui reaksi substitusi. Perubahan asam asetat menjadi metil asetat melalui reaksi substitusi. Didapatkan
data sebagai berikut. Energi ikat rata-rata, HFSTO3G non-solvent, hingga DFT 6311G bintang plus dengan solvent. Output file hasil perhitungan yang berisi besaran termodinamika akan diolah menjadi sebuah parameter. Dari data-data di atas, maka diperoleh energi reaktan, energi transisi, dan energi produk. Energi reaktan adalah energi asam asetat plus energi metanol dibagi 2. Kemudian energi transisi. Energi produk didapat dari energi metil asetat plus energi H2O dibagi 2. Kemudian didapatkan data sebagai berikut pada tabel 2, energi reaktan, energi transisi, dan energi produk. Kemudian digambarlah grafik sebagai berikut. Dapat dilihat berdasarkan grafik di atas, data dengan basic set STO3G dengan pelarut atau solvent mendekati energi ikatan rata-rata. Dalam hal ini berwarna abu-abu. Grafiknya berwarna abu-abu. Pendekatan dilakukan berdasarkan grafik yang memiliki selisih paling sedikit dengan grafik energi ikat rata-rata dari molekul. Secara teori, HF memang memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi daripada DFT. Hal tersebut terbukti dalam penelitian ini. Sedangkan metode DFT lebih unggul dengan waktu kinerja lebih cepat dibanding dengan metode HF. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang terbaik adalah pendekatan metode HF dengan basic set STO3G dengan pelarut. Hal tersebut dilihat melalui selisih paling sedikit antara grafik data STO3G dengan pelarut dan grafik energi ikatan rata-rata dari molekul. Saran saya dalam penelitian ini adalah dalam melakukan komputasi menggunakan website chemcompute.org, diperlukan ketelitian dalam mengolah data hasil perhitungan energi. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi grafik yang akan digunakan untuk melakukan perbandingan. Sekian dari saya. Atas segala salah dan hilaf mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.